Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama Bang Agung selaku Ketua Forum Beasiswa Unggulan Provinsi Bengkulu. Oh, berarti setiap provinsi itu ada forumnya, Bang, ya? Iya, ada forum beasiswa unggulan. Dan Abang untuk Provinsi Bengkulu Iya. menjadi ketua forum. Iya, betul sekali. Gitu. Kalau kita bicara tentang forum beasiswa ini kan, apa aja yang Abang lakukan selama mungkin aktif di forum beasiswa dan menjadi awardee juga? Iya, jadi forum beasiswa unggulan ini merupakan inisiasi bentuk kepedulian dan terima kasih kepada Kemendikbud RI karena telah membantu kami dalam selama perkuliahan. Jadi forum beasiswa unggulan ini berfokus kepada sosialisasi, penyuluhan, berbagi informasi dan pengalaman seputar beasiswa unggulan. Biasanya kalau sosialisasi kemana tuh? Beasiswa unggulannya itu bisa sifatnya online dan offline. Kalau kami di Bengkulu ini masih berfokus kepada online. Jadi kami tidak terbuka hanya untuk masyarakat Bengkulu. Jadi mahasiswa Indonesia juga bisa tergabung. Jadi kami buat acara webinar series melalui Zoom meeting. Nah, kami kemarin beberapa hari yang lalu kami telah membuat acara seputar tips dan trik lolos menjadi awardee beasiswa unggulan tahun 2023. Alhamdulillah animo mahasiswa yang daftar itu sangatlah banyak. Teman-teman aktif bertanya di sesi Zoom. Kemudian teman-teman juga kami masukkan kelas mentoring. Jadi kelas mentoring ini juga sebagai bentuk komitmen kami untuk memastikan bahwasannya yang mendaftar di webinar kemarin benar-benar ikut seleksi beasiswa unggulan. Jadi kami di situ kami bina, kami arahkan, kami bimbing untuk memenuhi berkas yang dipersyaratkan agar mereka lolos seperti itu. Jadi selain online, kami juga ada offline. Nah, offline ini kami ke kampus-kampus, utamanya di UNEP, Universitas 10. Kami bekerja sama dengan pihak kampus atau pihak prodi yang bersangkutan untuk memberikan informasi ini secara lebih intens. Kami ingin berbagi sharing ilmu dan pengalaman agar teman-teman yang mempunyai prestasi tapi teman-teman terkendala dengan informasi, karena biasanya yang sifatnya informasi ini kan sedikit tertutup kalau memang kita tidak buka pintu informasi ini. Jadi kami pengen share itu ke prodi-prodi, ke kampus yang bersangkutan. Kemarin saya sebagai ketua forum BU Bengkulu telah melakukan komitmen kerjasama misalnya ke Fakultas Hukum, kemudian ke CDC UNIM, kemudian saya juga telah berkomunikasi ke Kepala Biro PKK Rektorat Universitas Bengkulu dan Dekan dan Rektor Wakil Bidang Kemahasiswaan. Saya dalam beberapa waktu yang lalu telah berkomitmen kami kerjasama, dan beberapa waktu yang akan datang kami akan menyelenggarakan sosialisasi secara offline di kampus UNIM. Berarti artinya wadah untuk calon-calon awardee untuk mempersiapkan lebih matang ya? Iya, betul sekali. Ya, gitu ya? Karena kalau teman-teman cuma tahu secara umum kan juga teman-teman kan nanti nggak tahu nih Kak gimana sih daftarnya dan sebagainya. Teman-teman biasanya lebih malas duluan. Jadi kami pengen dorong teman-teman, ayo ikut, caranya gini, teman-teman harus persiapkan A, B, dan C. Harapannya ketika teman-teman lolos ya, yang di Bengkulu khususnya atau di Indonesia, bisa menjadi bagian daripada forum beasiswa unggulan Bengkulu. Seperti itu. Artinya kalau kita lihat di persyaratan aja tuh kan mungkin secara umum aja ya. Iya. Dalam tanda kutip teknis-teknis yang mungkin poin-poin yang ini kan hanya pengalaman itu didapatkan ketika menjadi awardee ya Bang. Betul. Gitu betul. Ya? Jadi tidak teori doang ya, tapi iya. ada pengalaman yang berharga yang perlu kita sampaikan. Dan itu yang di-sharing kepada calon-calon awardee selanjutnya. Gitu Betul ya? sekali. Ya gitu. Nah, kalau sepengalaman Abang gitu kan sudah berarti full ini ya 4 tahun dikasih beasiswa. Alhamdulillah. Gitu kan. Komponen apa aja Bang yang dikasih? Ada 3. Yang pertama adalah biaya hidup, biaya buku, dan biaya kuliah kita SPP atau UKT berapapun nominalnya itu akan disupport dan di backup penuh oleh beasiswa unggulan ini. Jadi teman-teman untuk range-nya mungkin itu puluhan juta ya Kak ya. Iya, puluhan juta ya. Iya. Dan itu per tahun ya, per tahun cairannya itu per tahun.
Jadi syarat juga untuk pencairan ini penting diinformasikan, teman-teman harus laporan misalnya hasil studi teman-teman ke HS atau transkrip nilai, karena kita ada yang namanya aplikasi Unggul, teman-teman di situ dimonitoring Kak, jadi tidak dilepaskan saja, tidak diberikan uang saja, nanti berleha-leha dan hedon ya. Itu yang menjadi pertanyaan gitu, ketika sudah diberikan semua kan gitu kan, apa aja nih kewajiban-kewajiban awardee gitu Iya, kan? satu mereka harus melakukan pelaporan studi akademik mereka, aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan selama berkuliah itu wajib dilaporkan di aplikasi Unggul. Jadi nilai IPK mereka, indeks prestasi kumulatif mereka, kemudian transkrip nilai bisa juga dilaporkan di sana. Kemudian ini dana yang ditransfer untuk pembayaran UKT atau SPP. Oh iya. Jadi untuk artinya buktinya memastikan juga ya. itu bukti fisik ya. Nanti teman-teman upload dalam bentuk PDF biar tim monitoring itu mempersiapkan pencairan dana selanjutnya. Jadi ketika teman-teman nakal nih misalnya kan, nanti telat dan ya bisa jadi cairnya agak terlambat atau bisa diputus. Ada ketentuan dalam kontrak beasiswa unggulan ketika 2 kali berturut-turut tidak melaporkan itu bisa dicabut siswanya. Apa aja tuh yang bakal, maksudnya andaikan nih calon awardee udah dapat gitu, yang bisa menggagalkan beasiswa itu dicabut kembali? Satu, misalnya IPK mereka turun di bawah 3 secara 2 tahun berturut-turut atau 2 semester berturut-turut. Yang kemudian mereka tidak berarti syaratnya IPK-nya minimal 3 ya. Nah, terus ya. Yang kedua adalah teman-teman jangan sampai tidak melakukan pelaporan, atau misalnya ada kendala nih, saya sakit sehingga saya cuti misalnya kan, atau saya ikut program kampus merdeka misalnya, saya pertukaran kampus pelajar atau mahasiswa itu sehingga teman-teman tidak bisa mengikuti perkuliahan reguler. Tapi kan itu kan bisa dikonversi, jadi teman-teman sampaikan, jadi jangan sampai teman-teman ngilang alasannya yang ikut ada BC kan. Tim panitia pusat kan tidak tahu kalau teman-teman tidak melakukan pelaporan atau monitoring via online misalnya lewat website atau di aplikasi Unggul atau lewat email dan seperti itu. Yang kemudian yang ketiga, teman-teman tidak melakukan pelaporan tadi, uang tadi. Oh, harus pertanggungjawaban lah ya. Bukti pertanggungjawaban dana. Pertanggungjawaban, ya. Jadi teman-teman jangan sampai ibarat kata itu nakal di bidang dana-dana ini kan sifatnya sensitif kan. Karena kan uang yang diterima kan bahkan puluhan juta ya, gitu kan. Biar calon-calon award ini tahu nih bahwa gede nih uangnya gitu kan, kayak gitu. Jadi pertanggungjawabannya juga gede juga, seimbang dengan apa yang diberikan. Iya, jangan sampai dicabut, rugi banget. Saya rasa teman-teman penerima BU kan itu kan mahasiswa pilihan. Saya rasa bentuk komitmen teman-teman sebelum kontrak itu kan sudah ada. Jadi teman-teman ketika mendaftarkan juga susah ya, tidak gampang. Jadi saya yakin siapapun yang menjadi penerima beasiswa itu insya Allah aman. Gitu. Kalau bercerita tentang pengalaman mendapat beasiswa unggulan nih, apa aja nih pengalaman mungkin selain dari dana yang sudah diberikan gitu? Kalau dari pengalaman Bang Agung apa aja? Iya, jadi kita harus pandai-pandai manajemen keuangan ya. Dan keuangan ini harus kita gunakan untuk yang sifatnya penunjang akademik kita. Ya, jadi selain tadi kan ada biaya buku dan biaya hidup. Nah, biaya buku, biaya hidup ini kita bisa gunakan untuk investasi pendidikan. Misalnya kita ikut pelatihan apa yang sifatnya berkenaan dengan studi akademik kita. Kalau saya di hukum, jadi saya ikut misalnya pelatihan mediator, pelatihan pengacara nantinya, seperti itu. Kemudian ikut kelas-kelas yang sifatnya bisa membawa kita terbang jauh. Terbang tinggi untuk menggapai mimpi-mimpi kita yang sifatnya masih berhubungan dengan disiplin ilmu yang kita kuasai, yang kita tekuni kan. Kemudian bisa juga kita investasi di bidang misalnya apa ya, misalnya di peternakan. Kalau saya ya, saya investasi di bidang peternakan. Tapi kalau mungkin kalau di S1 kan Bang Agung muda nih gitu kan. Kalau di S2 kan ada dana-dana penelitian juga Bang ya? Iya, ada. Gitu ya. Jadi semuanya di situ kurang lebih komponennya sama, asalkan memang komponen yang kita gunakan itu sifatnya untuk akademik, misalnya untuk kebutuhan skripsi, untuk kebutuhan tesis, disertasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Gitu. Nah, kalau dari Bang Agung, modal nih untuk calon awardee itu apa yang menjadi modal pertama untuk Bang Agung berikan kepada mereka gitu, bahwa harus apa nih gitu? Oke. Yang pertama itu niatkan dalam mendaftar apapun yang sifatnya positif, dalam hal ini beasiswa, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk membantu orang tua kita.
Kalau niat kita udah karena Allah, karena orang tua, insya Allah jalan kita untuk mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan insya Allah dipermudah oleh Yang Maha Kuasa. Setelah itu kita penuhi persyaratannya, misalnya tadi kalau di BSI unggulan, esai, proposal studi, sertifikat prestasi, sertifikat UKBI, dan syarat-syarat yang scan PDF ijazah dan sebagainya harus jangan sampai salah, dan pastikan bahwasanya PDF teman-teman itu nampak jelas, tidak buram, agar validasi dokumen teman-teman itu valid, tidak gagal tidak eligible lah, atau ada problem tertentu nanti, sehingga teman-teman yang harusnya lolos tahap 2 gagal di administrasi, sangat disayangkan. Jadi teman-teman harus fokus dan harus teliti dalam mendaftar. Dan jangan lupa, menurut Agung pribadi Kak, teman-teman harus cari orang yang telah berpengalaman, yang tadi kita sampaikan di awal, carilah mentor, karena dengan mentor ini teman-teman bisa diarahkan dan dibimbing secara lebih detail. Teman-teman mentor itu seperti guru, teman-teman bisa seperti teman curhat, teman pendengar ya. Jadi ketika ada kendala, Kak ini kok gini, kan kita kan ada pengalaman nih kan sebagai mentor kita, oh ini kamu harus gini, karena kalau di administrasi kan sifatnya kan kadang-kadang banyak trouble ya Kak ya, servernya down, tiba-tiba data bisa yang upload tidak terupload, atau data kita berubah secara tiba-tiba. Nah nanti kan kami sebagai mentor, kami kan Agung kan sebagai mentor di Forum BU Bengkulu, dan alumni BU Bengkulu juga bekerja sama dengan para forum BU yang lain. Jadi kan kami kan ada pusat WhatsApp group yang ketika ada problem ya dalam mendaftar, kami kan bisa membantu menjawab. Jadi kan teman-teman tidak insecure, tidak khawatir, Kak ini kok nggak berubah-berubah. Jadi kami berikan jawaban terbaik untuk mengatasi masalah yang terjadi. Seperti itu. Jadi artinya memang apa ya, butuh juga ya sebenarnya gabung di forum ya. Harus gitu gabung dan harus ikut ini webinar, tidak harus webinar ini ya di Bengkulu. Jadi webinar yang diadakan oleh forum beasiswa yang lain silakan. Karena kan insight-nya tentu berbeda-beda. Pencerahan, kemudian sharing dan ilmu yang dibagikan mungkin berbeda, tapi tetap fokus kepada beasiswa unggulan. Tips triknya yang penting ini kan. Karena beda orang juga beda pengalaman. Iya, betul sekali. Entah mungkin yang menjadi pertanyaan Bang Agung nanti ya beda sama teman Bang Agung yang ini kan, yang jadi mentor juga gitu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi obrolan di segmen terakhir. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi.